Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala al-musannifu Hadrati Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli wa Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti wa ila hadrati man ajazani hadrati Syekhina Yai Haji Abdul Salam wa hadrati Syekhina Ki Abdul Mujib Abbas wa hadrati Syekhina Kiai Haji Wazim wa hadrati Syekhina Kiai Haji Khairuddin wa hadrati Syekhina Kiai Yaqub bin Ma'adina Buduran Sidoarjo wa hadrati min ajazani hadrati Syekhina Kiai Haji Habib Inna Hadina Tabwirang khususan hadrati Syekhina Yai Muhammad Hashim Ash'ari wa hadrati man ajazani hadrati Syekhina Kiai Haji Az-Zamahsari Nadir wa hadrati Yai Raqi'ah Yai Muhammad Syamsul Arifi Yai Muhammad Qayyim Abdul Malik dan ma'ahadina tasul afkar nafa'an Allah bihi wa bi'ulumihim wa barakatihim bidin wa dunya wal akhirah amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Kelanjutan ayat Innal ladzina ja'u bil ifki. Ayat ini menerangkan tentang Sayyidah Aisyah yang dituduh oleh Hasan bin Thabit, Abdullah bin Ubay, Mistah wa Hamnah bin Jahsh. Dia menuduh Sayyidah Aisyah selingkuh dengan Sufyan. Hasan bin Thabit, Abdullah bin Ubay, Mistah wa Hamnah bin Jahsh menuduh Sayyidah Aisyah selingkuh dengan Sufyan adalah orang itu adalah paling jeleknya dusta. Yani aswaul kadzib. Dusta luar biasa. Hoax. Itu tidak benar. Kenyataan yang dilakukan oleh Sayyidah Aisyah dengan Sufyan tidak apa yang dituduh, tidak seperti yang dituduh oleh siapa?
oleh Aswaul Kadzib. Siapa Aswaul Kadzib? Aswaul Kadzib itu adalah Hasan bin Thabit, Abdullah bin Ubay, Mistah, Hamnah bin Jahaz. Itulah orang yang memviralkan sesuatu yang tidak sesuai kenyataannya. Sebab Sayyidah Aisyah itu orang apik. Sufyan juga. Terus lanjutan ayat. Qala ta'ala dawsintana ta'ala. Likulli imri'in kadui saben-saben wong siji. Awa-awaan minhum sangking usbah atau munafikin. Siapa isim munafikin? Ya tadi. Alaihi atas likulli. Ma ada pun dosa. Iktasaba kang ngelakoni sapa kulumrin. Masing-masing per person dari kalangan munafik. Ya tadi itu. Hasan atau Hasan bin Thabit, Abdullah bin Ubay, Mistah, Hamnah bin Jahaz. Itu yang dimaksud likumrini minhum. Itu yang dimaksud itu. Jadi Hasan bin Thabit, Abdullah bin Ubay, Mistah, Hamnah bin Jahaz. Orang ini adalah orang yang telah melakukan dosa besar. Dosa besar. Walladzi lan utawi wong tawalla kan nguasai sapa alladzi kibrahu akan gedene efek min sangking munafik. Ahmalu kang nanggung sapa alladzi mu'dhamau ing agunge ifkun. Wadada'a maka mulai sapa alladzi bil khadi kalawan nimru. Fihi dalam ifkun. Wa asya'ahu lan viralaken sopo alladzi hu ing ifkun. Siapa isinya alladzi? Wa utawi alladzi iku Abdullah bin Ubay, adalah Abdullah bin Ubay yang suka memviralkan bahwa Sayyidah Aisyah dengan Sufyan sedang mesra-mesraan, sedang selingkuh. Itu siapa itu? Yang memviralkan ke orang. Andai kata sekarang yang memviralkan ke media massa, di mana yang diviralkan itu menceritakan, membuka di depan publik melalui media atau media omongan bahwa Sayyidah Aisyah dengan Sufyan itu mesra-mesraan berduaan, selingkuh, padahal tidak. Siapa itu? Ya orang munafik, Abdullah bin Ubay. Nah, orang yang suka memviralkan orang, ya, memviralkan orang, tidak ada saksi, ya, tidak ada saksi, itu dosa besar. Bahwa itu ceritanya itu
cerita mereka itu yang firqah yang tidak dianggap sah. Maka itu kena hadful qadab. Ya. Kena hadful qadab. Kalau ada saksinya, ya hadful qadab tidak terjadi. Kalau misalnya menuduh, kemudian melawan yang dituduh, misalnya suami istri, maka harus sumpah li'an. Harus sumpah ya. Kalau sama-sama sumpah li'an, tapi resikonya itu besar kalau sumpah li'an. Kalau sudah sumpah li'an antar suami istri, maka selama-lamanya tidak bisa kembalilah lagi. Kita tidak boleh gampang-gampang menuduh orang itu dosa besar. Karena dosa besar, maka di akhirat itu selalu dapat siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. La'u'iku kedua alladhi azabun utawi siksa azimun kang wa utawi azabun azim iku annaru neraka fil akhirati ing dalem akhirat. Dalam akhirat itu orang yang suka memviralkan orang munafik tempat berada di neraka mana itu? Neraka yang paling bawah. Iya. Orang Yahudi masih di atasnya. Di atas. Tapi yang paling bawah adalah orang munafik. Saking besarnya orang dosanya orang munafik. Na'udzubillah min dzalik, mudah-mudahan kita diselamatkan, dilindungi dari hal-hal daripada sifat-sifat daripada orang munafik. Na'udzubillah. Di akhirat disesat terus. Disesat terus. Siapa yang disesat ditaruh di neraka yang paling bawah itu? Adalah Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay, orang yang memviralkan, yang menuduh bahwa Sayyidah Aisyah dengan Sufyan ini adalah mesra-mesraan, berselingkuh. Padahal kenyataannya tidak. Laula ayyhalla laula id sami'tumu, laula kena opo ora ayyhalla buyo id ayyhina sami'tu ing dalem mangsaning rungu sapa sira kabeh ing ifkun. Dhanna nyono sapa al mu'minuna wa mu'min wal mu'minatu lan orang atau wadon mukmin. Wadon mukmin bi anfusihim lawan awak dhewe ne ummahat khairan
ing apik. Betul tak? Aidana tegese menuduh sapa ba'duhum sebagiani mukminun wal mukminat ibadin kalawan sebagian kang muni khairan kang bagus. Aqalu lan ngucap sapa mukminun wal mukminat ada utawi ifkun iku ifkun mubin khoro kang pertelo ai kadzibun tegese khoro bayinun kang pertelo ya yinun kang pertelo iku tetap ing dalem hadza iltifatun utawi iltifat anil itabi sangking wakai khitab. Jadi waib menjadi hitab, menjadi muhotab. Itu namanya iltifat. Aidan antum tekesnyono sira kabeh ayyuhal usbah du golongan usbah. Siapa usbah itu? Usbah itu siapa? Usbah yakni apa? Usbah itu siapa? Golongan dari kalangan orang mukmin, itu usbah. Fakultum dan ngucap sira kabeh laula bu'yo laula bu'yo bu'yo kena apa ora bisa bu'yo ai halla tegesi bu'yo ja'u teko sapa usbah ail usbatu tegesi usbah alaihi ing atasi ifkun bi arba'ati syuhada kalawan papat pirang-pirang saksi ai syahadu tegesi nyakseni sapa arba'atu syuhada hu ing ifkun. Bila mana tidak mendatangkan saksi. Kalau orang menuduh zina, menuduh orang lain harus ada 4 saksi. Tidak ada. Fa'id lam yakum lam yaktu. Maka lamun ora ono teko. Wis ka teko maksudnya. Maka jika tereng teko sapa usbah bisyuhada'i kalawan kopo saksi faulaika maka utawi mengkono usbah indallahi munggu Allah ai fi hukmihi tegas dalam hukumi Allah yaiku utawi usbah iku al-kadzibuna padha karo kabeh fihi ing dalem ifkun. Terus walaula fadlullahi lamun ora ono utawi anugerah Allah alaikum ing atas sira kabeh
wa rahmatuhu lan rahmat Allah fid dunya ing dalam dunya wal akhiratu lan akhirat. Jawabi lamassakum maka yakteni ngenani ing sira kabeh fima ing dalam dosa afattum kang wis menyerang sapa sira kabeh. Ayyuhal usbatu du usbah ay khuttum tekse menyerang sira kabeh fi iku tetap ing dalem ma adzabun azimun utawi siksa kang gedhe kang agung fil akhirati ing dalem akhir. Jadi begini ceritanya, orang munafik itu kan bikin ulah, mengada-ngadakan sesuatu yang tidak terjadi. Seperti Hasan bin Sabit, Abdullah bin Ubay, siapa lagi? Hamnah bin Jahas. Mistah. Ini kelompok munafik yang memviralkan di tengah-tengah publik. Di tengah-tengah publik. Yang memviralkan bahwa Sayyidah Aisyah itu selingkuh dengan Sufyan, mesra-mesraan dengan Sufyan. Abdullah adalah Abdullah bin Ubay. Atas perbuatan mereka yang menuduh bukan tanpa saksi, mereka itu adalah dosa besar. Nanti berada di neraka yang paling bawah. Jadi mereka yang menuduh, maksud al-mu'minun wal mu'minat di sini ada siapa nak? Adalah Sufyan dan siapa? Nabi Sayyidah Aisyah. Baca melaca ragu, menjawab ragu. Jadi yang dimaksud al-mu'min wal mu'minat adalah Sufyan dan Aisyah. Padahal kenyataan Sufyan tidak. Sufyan dan Aisyah itu adalah khairah. Cuma mereka bikin dusta bahwa Sayyidah Aisyah itu dengan Sufyan dikatakan selingkuh, padahal tidak. Menuduh. Mereka itu adalah ada ifkum mubin. Cerita-cerita mereka yang memviralkan kemana-mana itu tidak ada bukti. Tidak ada saksi. Ya, cuma ngomong dua. Di antara cerita yang diviralkan oleh Abdullah bin Ubay dan lain sebagainya seperti Hasan bin Sabit dan juga Mistah, Hamnah bin Jahas
Di antara yang percaya atas cerita itu adalah kelompok daripada Syiah. Syiah sampai sekarang ini Sayyidah Aisyah dikatakan laknatullah. Dikatakan laknatullah sampai sekarang. Di antara Syiah, sahabat yang tidak percaya seperti sahabat Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman sampai sekarang. Sayyidina Abu Bakar, Umar, Sayyidina Utsman sampai sekarang oleh kelompok Syiah itu dikatakan perampok jabatan. Kalau Syiah ini sampai sekarang tidak percaya. Bahkan Sayyidah Aisyah oleh mereka dikatakan laknatullah gara-gara itu. Gara-gara mereka terpancing, gara-gara mereka terpengaruh atas ulah daripada Abdullah bin Ubay, Hasan bin Thabit, Mistah, dan siapa lagi? Hamnah bin Jahsh, bin Jahsh. Gara-gara itu, sehingga sampai sekarang. Sampai sekarang. Masa sahabat Nabi dikatakan laknat? Enggak mungkin. Sahabat Abu Bakar, Masya Allah, paling dermawannya orang. Ya, dermawannya orang. Sampai itu Sayyidah Abu Bakar dikatakan perampok jabatan, ya. Padahal di samping menjadi sahabat As-Siddiq, Sayyidah Abu Bakar juga menjadi seorang mertua daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kenapa aku dikatakan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Umar, dikatakan perampok jabatan? Karena saking fanatiknya mereka dari kalangan Syiah itu, fanatik terhadap keturunan. Sehingga terjadilah mereka ini tidak percaya atas kepemimpinan daripada Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman. Karena beliau itu bukan keturunan Bani Hashim. Karena fanatik pada keturunan, akhirnya kekhalifaan Sayyidina Abu Bakar dan Utsman ini tidak dipercaya oleh kalangan Syiah itu. Tapi setelah itu Imam Sayyidina Ali diangkat menjadi khalifah juga. Tetapi Syiah itu ada Syiah Imamiyah, ada Syiah Zaidiyah. Tapi kalau Syiah Imamiyah sampai sekarang tidak mengakui. Syiah Imamiyah ini kalangan orang yang ilmuwan. Memang betul-betul keilmuan. Banyak hafal mereka. Tapi Syiah Zaidiyah itu biasa-biasa saja. Tetapi Syiah Zaidiyah ini setelah Sayyidina Ali diangkat menjadi khalifah, kemudian Syiah Zaidiyah ini mengakui atas kekhalifahan daripada Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman itu. Kalau Imamiyah sampai sekarang tidak mengakui. Paham tak? Paham tidak? Kalau kelemahan daripada Zaidiyah ini lagi,
cuma mengandalkan bapaknya, mengandalkan ketuanya. Artinya yang penting walaupun gak ngaji gak apa-apa. Kalau Imamiyah memang orangnya banyak ilmuwan. Kalau Zaidiyah itu orang biasa-biasa saja, cuma mengandalkan bapak. Yang penting bapak jadi kiai, jadi gak usah cari ilmu, gak usah cari ilmu, gak usah cari ilmu, gak usah cari ilmu. Sudah, sudah. Gak usah cari ilmu. Itu Zaidiyah. Cuma meremetok. Itu kalau Zaidiyah. Mengandalkan bapaknya, yang penting bapaknya, mengandalkan bapaknya. Sehingga kemana-mana menjual bapaknya. Bapak saya kiai, promosi, kepingin diakui, dirinya goblok atau apa-apa. Itu banyak sekarang putra-putra kiai itu banyak yang nggak tahu ilmu, itu banyak sekarang. Yang penting dapat amplop dari santrinya, sama santrinya bapaknya itu dicium-cium tangannya. Sudah diurus-urus, nggak tahu ilmu, cuma dipanggil Lora, cuma dipanggil Agus, panggil Agus. Saya ini ngeritik tapi membangun, bukan menghujat. Fakta nyata itu. Sedangkan putra-putra daripada orang biasa banyak yang mengandalkan ilmu karena semangat. Tapi putra-putra yang bermahkota banyak yang nggak tahu ilmu itu, inteng cari ilmu itu, sehingga akhirnya nggak paham yang namanya kitab kuning kayak apa. Lah itulah cuma mengandalkan keturunan, cuma mengandalkan bapaknya. Karakter semacam ini ada dipakai oleh Syiah Zaidiyah. Sekarang banyak ditiru itu. Jadi karakternya Syiah Zaidiyah adalah mengandalkan bapak juga usah ngaji. Yang penting laku di mana-mana. Bapak saya begini, oh bapak saya begini. Bapaknya yang diandalkan, dirinya nggak tahu bapak. Sekarang putra-putranya Kiai itu banyak meniru karakter daripada Syiah Zaidiyah. Cuma mengandalkan bapaknya. Akhirnya penerusnya pesantren nggak ada. Meneruskan pesantren nggak. Kalau Imamiyah, keilmuannya banyak, memang banyak. Cuma sayangnya Imamiyah itu ya menurut saya mengejeknya fakta nyata ini. Fakta tidak percaya kekhalifahan Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, itu menurut saya berdasarkan keterangan kitab ini. Dan juga menuduh Sayyidah Aisyah yang dituduh dengan Sufyan selingkuh dan berpesan oleh siapa? Hasan bin Thabit. 2. Abdullah bin Ubay. 3. Mistah. 4. Sampai lagi Hamna bin Jahsy. Itu dituduh itu. Dituduhi itu bagus. Ternyata oleh Syiah itu diikutin. Oleh Syiah itu. Itunya dosanya Syiah. Tapi tidak sampai kekufuran menurut saya. Tetapi itu min jumlatil kabair. Kenapa dikatakan min jumlah? Karena melanggar daripada aturan tasawuf itu. Aturan tasawuf. Kalau saya menuduh Syiah itu tidak sesat, enggak. Kalau saya. Kalau sesat itu kalau melanggar tauhid, itu baru sesat. Ya. Melanggar tauhid itu sesat.
Kalau Anda melanggar dari bidang tasawuf itu dosa besar. Dosa besar. Harus tahu tempatnya. Kalau melanggar tauhid itu sesat. Kalau melanggar tasawuf itu dosa besar. Kalau misalnya fikihnya tidak berbeda dan tidak sama, itu biasa, itu namanya hilaf. Itu biasa, berbeda itu biasa. Maka kita jangan meniru jangan terlalu fanatik dan tidak boleh mengandalkan sebab keturunan besok di hari kiamat tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apa. Fala ansaba bainahum yawma idzin wala yatasaalu. Itu besok nasab keturunan sesepulan, keturunan siapa. Misalnya kita mengatakan saya keturunan Serampet. Tidak berlaku. Yang berlaku adalah takwanya nanti di sisi Allah Subhanahu. Maka yang perlu ribut kita bersama, yang perlu berlomba sekarang, yang hidup di waktu singkat ini, yang perlu mengharapkan adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang penting, yang ada nilainya besok. Kita perlu tahu keturunan untuk sebagai syukur kita, biar kita bisa silaturahim melalui tawassulnya, ya. Biar tahu, biar tidak putus keluarga. Saya keturunan siapa, di atas saya itu khususkan untuk mengirimkan Fatihah biar bersama. Permisi, berdoa ya. Ini pun mere ya. Ada. Keturunan penting, tapi jangan diutamakan. Karena patik keturunan nanti jadi pecah di antara satu sama yang lain. Kota satu saya keturunan ini, kota satu saya keturunan. Ya penting, yang penting sudah tahu kok. Jalur keturunan kita siapa, penting tahu. Tapi jangan asal ngaku. Bukan keturunannya diaku keturunan itu laknatullah, juga dosa besar. Tapi mirk yang paling penting nanti di sisi Allah adalah takwa. Orang fanatik keturunan buktinya siapa? Terjadilah pada Syiah. Itu gara-gara fanatik keturunan sehingga tidak mengakui atas kekhalifahan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, dan Sayyidina Ali. Bahkan Sayyidah Aisyah dikatakan laknatullah. Sayyidah Aisyah keturunan daripada Sayyidina Abu Bakar. Paham tu? Maka kaum muslimin wal muslimat, khususnya warga Surabaya, wabil khusus Kecamatan Kenjeran, wabil khusus daerah utara, ojo fanatik kepada keturunan. Mari kita berlomba-lomba tentang bagaimana cara kita supaya kuat beriman kepada Allah, agar kita mampu melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Karena nanti yang menjadi mirak ada takwanya nanti di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Masalah keturunan, saya keturunan siapa, besok di hari kiamat tidak berlaku.
Fala ansaba bainahum yauma idzin. Jadi tidak ada di hari kiamat. Apa setelah itu? Nah, jadi kembali lagi, orang munafik itu selalu bikin onar, selalu bikin hoax, membuat isu-isu yang tidak baik. Padahal kenyataan Sayyidah Aisyah dengan sebenarnya tidak semacam itu, tidak apa seperti yang diceritakan oleh orang-orang munafik. Ya. Tuduhan itu tidak bisa diterima kalau tidak ada saksi. Tetapi kalau ada saksi itu baru bisa diterima. Iya. Laula ja'u alaihi bi'arti syuhada. Kalau ada bi'arti syuhada baru terima. Kalau tidak diterima. Mereka yang menuduh sesuatu, mereka yang menuduh sesuatu yang tidak ada bukti, berarti mereka itu adalah humul kadzibun, dosa besar. Berdusta besar, tidak perlu diikuti. Untung rahmat Allah, fadl Allah meliputi kita semua atau kalian semua di dunia akhirat. Andai kata rahmat Allah tidak meliputi kita bersama di dunia akhirat, tentunya siksa selalu melanda kepada kita di akhirat. Selalu melanda. Untungnya rahmat Allah itu masih selalu turun. Maghfirah Allah selalu turun. Fadl Allah selalu turun diberikan kepada kita. Sehingga aib-aib itu tidak kelihatan. Kalau kita melihat dosa kita itu setiap hari, maka kalian jangan jadi orang munafik. Ada kita selalu introspeksi diri, harus berpikir lebih-lebih era sekarang. Yang punya ilmu, mari ilmu itu dipikir. Kadang-kadang orang punya ilmu kadang-kadang lengah. Kalau tidak mampu memadukan. Ya. Maka ilmu kita ini harus dijadikan perilaku. Harus dijadikan suluk bagi kita bersama. Perilaku. Buat apa sih punya ilmu kalau tidak dijadikan perilaku? Punya ilmu setinggi apapun kalau tidak dijadikan perilaku, maka muspro gak ada manfaatnya baik kepada dia atau kepada orang lain. Harus dijadikan perilaku. Ilmu bisa dijadikan perilaku bila mana orang itu ahli tafakkur, bila mana orang itu ahli berpikir, jangan tidur terus, berpikir. Penting berpikir. Penting berpikir. Penting berpikir. Mereka itu banyak, mereka itu punya ilmu tapi jadi orang munafik. Gara-gara apa? Karena mereka itu adalah tidak aktif hatinya, cuma akalnya yang aktif. Sementara hati itu tidak aktif, tertutup karena akibat makanan yang haram, akibat kesombongannya, akibat kedurhakaannya.
Itu banyak orang punya ilmu itu jadi orang munafik. Banyak orang punya ilmu celaka. Karena apa? Gara-gara hatinya itu tidak aktif. Maka agar supaya aktif, mari kita berpikir. Berpikir pada dirinya. Jangan selalu berpikir orang lain. Biar tidak sesat kita bersama. Pertama memikir alam. Kalau tidak mikir alam, memikir diri. Kalau tidak mikir diri, memikir Al-Quran. Bedah alam semesta ini oleh kita. Bedah alam diri kita bersama. Baru nanti akan tahu kelemahan kita bersama. Kalau sudah tahu kelemahan kita, akan selalu tahu akan keesaan Allah. Akan kebesaran Allah bahwa kita tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Kita berpikir. Yang disuruh berpikir itu seluruh persen manusia. Itu disuruh berpikir. Bukan hanya kiai yang disuruh berpikir. Semuanya dituntut berpikir. Semuanya dituntut untuk bertauhid. Semuanya dituntut untuk ibadah. Tidak pandang bulu siapapun. Maka saya katakan tadi, keturunan tidak akan berlaku nanti setelah hari kiamat. Yang berlaku adalah ilmunya. Yang berlaku adalah takwa. Sedangkan takwa ini oleh Allah, seluruh persen manusia, tak pandang orang tani, tak pandang orang kaya, tak pandang ulama, tak pandang habib. Semuanya itu diperiksa semua. Nanti. Maka kita mau taat pada Allah apa tidak? Kalau kalian ingin taat pada Allah, pikirlah alam semesta. Biar kita tahu atas keesaan Allah. Biar kita tahu atas kebesaran Allah. Sebab hakikat orang alim itu, bila mana orang itu sudah kenal kepada Allah, itulah hakikatnya orang alim. Kalau cuma bisa baca, itu cuma alim bil lisan. Alim bil lisan. Maka kapan kita bersama ini? Bisa alim bil qalbi itu kapan? Bisa kenal dengan Allah Ta'ala itu kapan? Bisa bertauhid kepada Allah itu kapan? Itu yang penting. Hakikat orang alim yang menjadi al-allamatul kabir adalah orang itu bila mana kenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya cara untuk kenal harus tahu kepada diri kita. Kesejati kita harus tahu. Dan kita perlu mengkaji hakikat guru kita bersama. Maka kita harus banyak tafakur alam. Coba sampean terang. Hasan bin Thabit bukan orang bodoh. Bukan orang bodoh. Abdullah bin Ubay bukan orang bodoh. Tetapi karena mereka itu buta dengan Allah, hati jabut nurnya, sehingga memviralkan sesuatu yang tidak terbukti. Mereka itu lengah bahwa diri itu bergerak, bahwa diri itu bisa berpikir, bahwa dipunya ilmu ada dari Allah. Lengah mereka itu. Lebih-lebih di era sekarang orang itu ta'alluqnya bukan kepada Allah, akan tetapi ta'alluqnya kepada harta. Padahal bukan kita salah kelur paham, bukan kita tidak butuh pada tak butuh harta. Kalau bisa harus kaya, tetapi bagaimana kita ini tidak bisa ta'alluq kepada harta? Kita harus selalu ta'alluq kepada Allah. Semuanya itu adalah pemberian Allah. Paham tak tidak? Paham tidak? Dia tidak jadi orang buta seperti orang munafik. Orang munafik nurnya cabut oleh Allah. Lebih-lebih orang sekarang ini banyak berdebat ilmu. Harus kita jangan lupa darata. Kadang-kadang orang membahas ilmu itu tertipu dengan keilmuannya.
Tertipu dengan keilmuan. Banyak sekarang tertipu. Sering oleh Rasulullah itu dipikir. Karena biar tidak tertipu pada ilmu, mari kita ini meresapi ilmu, berpikir ilmu, ya berpikir ilmu. Kita jangan sampai tertipu dengan itu. Kadang-kadang orang itu tertipu dengan ilmu sehingga menjadi penyembah ilmu. Ada fana bil ilmu banyak, ada fana bil syai' banyak, ada fana keturunan banyak. Orang yang fana bil ilmi itu masih bagus. Sebab fana keterangan banyak itu, tetapi hakikatnya bukan nyembah kepada Allah, akan tetapi nyembah kepada. Oleh sebab itu kita perlu berpikir, perlu tafakkur biar gak salah langkah kita. Paham ya? Oh, saya menerangkan mungkin dari Allah diberi hidayah, ini hidayah dari Allah. Makanya kenapa orang munafik selalu dusta? Karena mereka itu tidak kenal pada dirinya, tidak kenal pada diri. Untung ada rahmat. Andai kata tidak ada rahmat, tentunya siksa Allah selalu menimpa kepada kita. Na'udzubillah min dzalik, tsumma na'udzubillah min dzalik, tsumma na'udzubillah. Ittalaqawnahu bi'alsinatikum wa taquluna bi'afwahikum ma laysa lakum bi'ilm wa tahsabunahu hayyina wa huwa indallahi 'azim. Kesukaan mereka cuma bikin omongan kemana-mana, tapi tidak berdasarkan ilmu. Cuma mereka itu selalu berbuat dosa. Na'udzubillah min dzalik, tsumma na'udzubillah, tsumma qala wallahu shawab. Al-Fatihah. Ya Shiratal ladzina Rabbi fanfa'na bibarihim wanjinal husna bi'urihim wa amitna fi tariqatihim wa ma'afatihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kama yanbaghi li jalali 'azmati sultani. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin al-Fatih nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa 'ala alihi qaddamin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin. Allahumma aunina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah birahmatir rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil-muttaqina imama. Rabbi la tadhurna Rabbi hab li min ladunka dhurriyyatan tayyibatan sami'an du'a. Rabbi la tadhal fadahu anta khairu warithin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah.